Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Ulfa Dewi Nitasari dengan ujung NIM 028. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mengenai implementasi supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi pedagogik guru. Baik, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama itu ada latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang A, latar belakang masalah. Yang pertama, kualitas pendidikan dasar bergantung pada kompetensi pedagogik guru. Yang kedua, realitas pembelajaran masih teacher-centered, RPP kurang variatif, dan evaluasi kurang optimal. Yang ketiga, supervisi akademik oleh kepala sekolah belum berjalan maksimal atau formalitas tidak rutin kurang berdampak. Kemudian yang keempat, ada integrasi nilai atau AIK dalam supervisi penting untuk pendekatan holistik. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di SD dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi akademik. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan supervisi akademik agar berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Rumusan masalah ini menjadi dasar arah penelitian, yaitu memahami pelaksanaan, hambatan, dan strategi supervisi akademik. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik di SD sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses supervisi akademik. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi optimalisasi supervisi akademik agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru SD. Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi sekolah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi guru, yaitu menjadi acuan untuk mengembangkan kemampuan pedagogik dengan memanfaatkan pelaksanaan supervisi akademik secara optimal. Yang kedua, bagi kepala sekolah, yaitu menyediakan rekomendasi mengenai cara melaksanakan supervisi akademik yang terjadwal, sistematis, dan memberi pengaruh positif bagi kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, yaitu mendorong terciptanya budaya sekolah yang berorientasi pada mutu serta mendorong pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, yaitu memberikan landasan dan inspirasi bagi penelitian lanjutan terkait inovasi dalam pelaksanaan supervisi akademik di masa mendatang. Manfaat penelitian ini tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Guru bisa belajar meningkatkan kompetensi, kepala sekolah punya panduan supervisi, dan sekolah dapat membangun budaya mutu. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama itu ada supervisi akademik, yaitu proses pembinaan sistematis oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi supervisi akademik ini diartikan sebagai rangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan secara terstruktur untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar. Jadi, kompetensi pedagogik ini adalah keterampilan guru mengajar secara efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga ada hubungan supervisi akademik yang efektif, yaitu observasi, umpan balik, refleksi, terbukti secara signifikan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Hasil supervisi ini dapat memberi guru gambaran apa yang perlu diperbaiki sehingga proses mengajar lebih efektif. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan menggunakan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus instrumental. Nah, pendekatan ini dipilih agar peneliti bisa memahami fenomena supervisi secara mendalam dan alami. Kemudian yang kedua ada lokasi dan subjek.
Contohnya itu di SD Negeri 160 Palembang. Kemudian yang ketiga ada sumber data primer yaitu kepala sekolah dan guru. Kemudian yang keempat ada sumber data sekunder yaitu berupa RPP, laporan supervisi, dan arsip sekolah. Selanjutnya yang kelima ada teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara mendalam, kepala sekolah dan guru. Kemudian ada observasi partisipatif, proses supervisi dan pembelajaran, kemudian ada studi dokumentasi atau analisis dokumen pendukung, dan FGD yaitu fokus group discussion dengan guru. Keempat teknik ini digunakan agar data lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya yang keenam ada analisis data yaitu menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.